Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian. Ini alhamdulillah cuacanya bagus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini yang depan masih kosong. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ada 1-0. Itu kunci mobilnya diangkut aja ya, buang aja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sepertinya Mustaqim harus beli kursi baru. Ya Pak Amir, diulang lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman dan adik-adik sekalian, yang semoga kita bersama seluruhnya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha untuk mengkalkulasi, dihitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, apa Allah katakan? La tuhsuha. Tidak mungkin kalian bisa menghitung.
Artinya di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita, tugas kalian itu bukan menghitungnya, karena kalian tidak akan pernah mampu mengetahui jumlahnya, tapi yang Allah minta cuma satu, mensyukurinya. Dan dengan perintah syukur itu, karena baiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah kasih tambahan. La in syakartum la azidannakum. Tapi ingat, kadang-kadang tambahan nikmat dari Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita mengharap tambahannya uang, kita mengharap tambahannya rumah mewah, kita mengharap tambahannya mobil yang mahal. Ternyata boleh jadi Allah menambahkan apa? Qanaah. Semakin apa? Semakin qanaah. Yang awalnya 100.000 sedekah cuma 20.000, sekarang karena sama Allah ditambahi qanaahnya 100.000, uang yang panjenengan punya, sedekahnya bisa 50.000. Itu salah satu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi jangan mikir mesti ditambahi secara materi, enggak. Tapi oleh Allah ditambahkan kepuasan di dalam hati. Jadi untuk suami gak kakean reken, istri juga gak kakean reken. Wis alhamdulillah. Ayo mas ngene, wis gak wis cukup ngene alhamdulillah. Ketika si suami ngajak, ayo dek gak kepingin adik rekreasi nang kemana ya? Singapura, Kasembon. Jangan. Mau lihat apa? Tapi memang Kasembon indah. Sudah mau diajak sama suami jalan-jalan ke Singapura. Ayo dek, lihat macan nyembur. Bukan macan ya, singa ya. Ngelihat singa nyembur. Kata istrinya, wes mas alhamdulillah, di rumah atiku wes ayem, uangnya disedekahkan ke pondok saja. Nah, ini salah satu bukti bahwa Anda telah bersyukur dengan benar. Akhirnya apapun yang Anda miliki oleh Allah itu kesannya ditambah. Akhirnya Anda bisa beramal lebih banyak. Faham sampai sini? Yang ngono pinter. Tungaren. Biasanya faham. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, a'maru ummati, umur rata-rata umatku, ma baina sittina wa sab'ina. Umur mereka itu normalnya itu antara 60 sampai 70. Dan tidak berhenti sampai situ. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, wa qalilun, sedikit sekali, ma tajawaza dzalik, yang bisa lewat di atas 70. Sekarang jujur mboten usah sungkan nggih. Dan saya tanya bukan untuk niat macam-macam. Coba nun sewu, angkat tangan yang umurnya di atas 70. 1, 2, 3. Bayangin, itu akhwat segitu banyak cuma 3. Yang lainnya kemana bu? Rencang-rencang panjenengan SD rumiyin pundi? Pun bidal nggih? Wassalam, sudah pindah alam. Coba nun sewu yang laki-laki yang di atas 70. 1. Artinya lebih gampang panjang umur perempuan dibanding laki. Perempuan 3, laki cuma 1, bayangin. Itulah kenapa lebih banyak janda dibanding. Kenapa kok arahnya ke sana ya? Lanjut, fokus. Maka Rasulullah mengatakan kepada kita untuk kita berhati-hati. Wa qalilun ma tajawaza dzalik. Sedikit sekali dari umat Nabi Muhammad ini yang umurnya bisa lewat 70. Nun sewu, mohon maaf ya. Kalaupun lewat, rata-rata kalau usia di atas 70
itu waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ta'qilun. Dan orang-orang yang kami makmurkan umurnya, nu'ammirhu, kami panjangkan umurnya. Apa Allah bilang? Nunakkishu fil khalq, kami kurangi penciptaannya. Sing biasane melaku 1 kilo 2 kilo kuat, sekarang baru 500 meter wis loro kabeh. Nggih napa nggih? Biasanya bangun tidur ndak pakai pemanasan langsung ngadeg. Sekarang bangun tidur ya apa? Mapan awak dhisik miring sik. Sikil kiwa didukne sik, genti tengen baru kretek. Itu pun wis krasa abot. Iya apa ndak? Biasanya Masya Allah diajak sholat tahajud yang semalam mengkhatamkan 1 juz Al-Quran, nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya panjang umur sampai ketemu Ramadan ya. Amin. Itu jangan dibuang helmnya, punya orang beli itu. Mas minta ganti rugi mas. Sabar, gak usah ngamuk. Sudah biasa kuat ikut tahajud 1 juz. Tapi sekarang tetap ikut. Dulu berdiri, sekarang apa? Duduk di kursi, pahalanya kalong separuh. Artinya ada orang-orang itu yang ketika umurnya panjang semakin sadar bakal mati, semakin terasa dia bahwa umurnya tidak lama lagi, itu tapi kekuatan beramalnya oleh Allah diapain? Dikurangi. Itulah kenapa mumpung kita masih punya kekuatan, ojo sampai ngomong seperti ini, coba biyen yo, mumpung awak sik kuat, tak gelek-gelek silaturahim. Sudah tidak bisa balik. Jangan lagi ngomong, Masya Allah, umurku wis swidak, latihan maca Quran kok angel men, coba biyen wayahe sik enom. Aku gelek-gelek ngaji, wis tuwek, iso mengisi waktu untuk baca Al-Quran. Loh, iya benda? Kadang-kadang kita dulunya waktu masih muda, waktu masih seger, itu subhanallah gak kepikiran akhirat. Ketika sudah tua mulai getun. Nah itulah hadirin sekalian yang disampaikan oleh Rasulullah. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai berapa? 70. Wa qalilun ma tajawaza dzalik, dan sedikit yang bisa melewati melebihi berapa? 70. Ini satu majelis sebanyak ini yang di atas 70 cuma 4 orang. Yang lainnya nunggu antrian. Nunggu antrian untuk kuburan atau 70. Ya sama-sama dan enggak usah takut. Kok dikandani mati, jok ngono sampean. Aku ngono sik seger. Umur sik swidak songo kok dikongkon mati. Loh, lah gak gentenan nah ya. Ini kalau panjenengan yang tua-tua ndak mau berangkat menuju kuburan, sing nom-nom kate tinggal di mana ya? Nah, maka ya itulah dunia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Maka hari-hari itu kata Allah, kami puter, kami ganti di antara manusia. Sing dulunya kecil, dulunya masih balita, jadi remaja. Remaja jadi dewasa, dewasa jadi tua, tua jadi enggak boleh bangka, jangan. Ya Allah, saya enggak tega. Setelah tua, boleh jadi dia panjang umur dan kemungkinannya apa? Yuraddu ila ardhalil umur. Kembali pikun. Atau kalau tidak, dia berangkat ke alam barzakh. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di pagi hari ini kita akan menyampaikan di sini ada 4 poin penting yang menjadikan kita kalaupun tidak punya umur lagi setelah ini, maka insya Allah kita tidak akan menyesal, kita tidak akan getun. Kita tidak akan kemudian qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt.
Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Jangan sampai nanti ketika malaikat maut itu datang, kemudian nyawa kita dicabut, kemudian kita ngomong apa? Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan sehari saja. Kepingin balik ke dunia berapa? Sehari. Maka panjenengan yang sekarang ketawa ketiwi di atas dunia ini waktu yang diharapkan oleh mereka yang teriak di alam kubur kepingin balik ke kursi panjenengan. Jadi yang sekarang ini santai-santai, guyang-guyu, cekakak, cekiki, ngopi. Kata Ustadz Budi Azhari boleh ya? Boleh dengan 3 syarat. Ngopi untuk ilmu, ngopi untuk umat, ngopi suami, istri. Tapi istrinya siapa tidak dijelaskan di situ kemarin. Itu maka saya sengaja tidak memperjelas biar panjenengan boleh menafsirkan sesuai keinginan panjenengan ya. Lek macam-macam melbun rokok ngono lho wis gak sangel-angel. Nah sudah ngopi, jalan-jalan, rekreasi, dilu-dilu istirahat, dijak rono, aduh engko ae sik kate ngene. Mbak ayo ngaji, aduh ben-ben ayo iki kok pas, anakku iki pas syukuran, iki masake durung mari. Nanti lagi, itu yang mana Bu? Yang itu Bu ya? Sampai dituding. Oh rewang, bukan syukuran, rewang ya? Oh syukuran, yang syukuran siapa? Oh ponakan. Terus panjenengan diajak ngaji rewang. Ini tadi acaranya. Ndak mau ngaji. Kok selamat sih urip. Mudah-mudahan panjang umur Bu ya. Sehat walafiat, istiqomah, nanti sama Allah dihadiahi husnul khotimah. Amin. Takut saya sekadung gudo emang. Kuatir kualat. Nah sudah, maka artinya apa? Ketika saat ini tidak Anda manfaatkan dengan baik, hati-hati. Belum tentu Anda punya kesempatan berikutnya. Detik ini loh. Anda bisa ngomong subhanallah, ucapkan subhanallah. Kenapa? Kalau nanti tiba-tiba malaikat maut datang, dan ini aromanya deket. Nanti aja malaikat setelah pengajian ya, jangan sekarang, heboh nanti. Hati-hati. Lek mulai hati-hati, sebelah kiri ya. Kalau yang pakai motor jangan ngebut. Yang pakai mobil jangan di atas mobil, di dalam mobil ya. Lugur bahaya. Nah maka itu dikatakan oleh Allah, qala rabbirji'un. Mereka nangis, mereka merengek, mereka mengiba kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia barang berapa? 1 hari. Apa dia katakan? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Nanti ya Allah, boleh jadi, la'alla itu kalimat yang menunjukkan arti tidak mungkin. Karena dia sudah apa? Sudah mati dia. Dia sudah mati. Tidak mungkin, maka katanya dia bukan kata-kata kai, li'an, bukan, tapi apa? La'alli, sesuatu yang mustahil bisa kembali. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, boleh jadi kalau nanti aku kembali ke dunia, aku bisa mengamalkan amalan yang dulu aku tinggalkan. Apa Allah katakan? Kalla, tidak mungkin. Artinya tidak mungkin apa? Tidak mungkin balik ke dunia. Dan tidak mungkin kalau balik ke dunia kamu jadi orang baik, tidak mungkin. Karena kalau memang rezekimu jadi orang baik, apa yang terjadi? Maka dari awal menjelang kematian kamu akan baik. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu cuma omongan yang dibuat-buat saja. Nah maka An-Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan 'assalahu, dalam hadis yang sahih. Allah itu apabila dia mencintai seorang hamba, 'assalahu, dibikin seperti asal. Apa asal itu? Madu. Madu ya apa rasanya? Manis. Ada mudorotnya enggak? Insya Allah enggak ada. Isinya apa? Manfaat, obat, kebaikan. Sesuatu yang penuh dengan keberkahan. Karena keluarnya dari binatang, yang binatang ini tidak pernah datang kecuali ke tempat yang baik.
Nah maka panjenengan ini luar biasa. Saya pernah baca penjelasannya itu ndak kerasa berbesmili. Jadi penjelasan hadis innallaha idza ahabba 'abdan assalahu. Kecilin lagi Pak Huda. Terlalu celing-celing. Innallaha idza ahabba 'abdan assalahu. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba dibikin seperti apa? Madu. Apa itu? Yuwaffiqahu fi awakhir umrihi hatta yamutu 'alal khair. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir umurnya sama Allah itu ditempatkan di tempat-tempat yang baik. Sama Allah di akhir umurnya dikasih kesempatan untuk senantiasa beramal baik. Oleh Allah di akhir umurnya diberikan peluang untuk terus mengisi kebaikan-kebaikannya sampai ketika dia wafat yang diingat sama orang kebaikan di akhir umurnya. Ingat Syekh Ali Jabir rahimahullahu ta'ala. Sebelum beliau meninggal silaturahim se-Indonesia, iya enggak? Datang ke Malang, datang ke Surabaya, datang ke Kediri, datang ke Pare, datang ke Mataram, datang ke Bali. Sehingga ketika beliau meninggal, yang kita ingat apa? Loh, sik taswingi rek peduk. Peduke di mana? Masjid. Acaranya apa? Pengajian. Untuk apa? Al-Quran. Loh, itu orang yang kalau Allah cintai, di akhir umurnya tidak ada peluang keburukan. Nah sekarang lihat. Kenapa kok yang Nabi Muhammad contohkan itu madu, bukan gula gitu? Atau tamer, apa tamer? Kurma. Kenapa kok contohnya madu? Lihat, ini tidak sembarang omongan Bu. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah yang kata perkatanya itu memiliki makna. Kholaqa beda dengan ja'ala. Itu macam-macam. Sampai ada kitab tafsir punya Al-Imam Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili, punya Al-Imam Az-Zamakhsyari, tapi orangnya akidahnya Mu'tazilah. Itu Al-Qur'annya apa? Itu tafsirnya dikasih judul apa? Al-Kasyaf. Yang membongkar menguliti makna Al-Qur'an. Itu dijelaskan betul kenapa pakai wawu bukan pakai fa. Kenapa di tempat sini pakai ba'al, di sini pakai zauj. Itu dikuliti sama dia. Dan para ulama mengatakan boleh membaca tafsir itu sekedar mengetahui makna Al-Quran. Tapi akidahnya jangan dipakai karena orangnya berakidah apa? Mu'tazilah. Sementara kita ahlu sunnah wal jamaah. Nah sudah. Maka setiap kata-kata dalam Al-Quran itu tidak ada yang keliru. Dan tidak ada yang asal ngomong. Tapi betul-betul dipilih sesuai dengan teks, konteks, keadaan dan makna. Begitu pula hadis. Begitu pula apa? Hadis. Tak kasih contoh. Tak kasih contoh biar panjenengan ngerti. Ternyata kalimat hadis itu pun pemilihannya tidak sembarangan. Karena hadis ini juga termasuk firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah bersabda, aku oleh Allah diberikan Al-Quran wa mithlahu ma'ahu, dan diberikan oleh Allah yang semisal Al-Quran bersama Al-Quran. Apa yang semisal Al-Quran? Hadis. Itu sama Allah diberi. Rasulullah yang menyampaikan. Contoh. Man asbaha minkum man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia itu menjadi pikiran pertamanya ketika dia bangun tidur. Ya. Jadi barang siapa tangi turu mikir donyo. Kulaan, belonjo, bayar iki, kredit iki. Kok soro menurip sampean ya? Kalau bisa jangan utang. Jangan utang. Wis empeten lek isojo. Karena kemarin ada pengajian bagus podcast ya dengan Mas Sabtu Ari. Beliau bilang orang utang itu alasannya 3. Nomor 1, heroik.
Heroik itu ketika dia utang dimaklumi. Karena alasannya apa? Anak perlu susu, anak perlu pampers, orang tua sakit harus masukkan ke rumah. Itu alasan heroik yang orang ketika utang di posisi ini dimaklumi. Yang kedua, alasan heroik. Terus yang kedua apa? Pokok alasannya itu yang kedua ini sekedar untuk nambah saja. Yang kalaupun diempet seiso. Dan yang ketiga, orang utang alasannya nggak asik. Apa yang kedua, Pak? Oh, yang kedua klasik. Klasik itu apa? Nambah usaha, beli kendaraan untuk distribusi barang yang kita punya. Itu klasik aja ini. Jane diempet ngono ya seiso, tapi nafsu untuk ngutang itu sing kegeden. Yang ketiga, alasan yang gak asik. Apa? Ini mental. Montore sik pantes ya genti ijol montor anyar. Padahal jane susuke ge sedekah ya luwih manfaat. Omahe siji ya cukup. Tapi namanya nafsu manusia, lho iki lak gawe aku durung bakal anakku mben ya apa? Durung mesti anakmu panjang umur. Dibikinkan rumah, rumahnya nganggur 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun rusak. Bangun rumahnya utang ke bank, ini alasannya nggak asik ini. Nah, maka kemudian Rasulullah mengatakan, man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia ini menjadi pikiran prioritas utamanya ketika dia bangun tidur. Tangi wis mikir ndonyo, ndak harus utang. Termasuk ndonyo itu ya mikir toko, mikir obral kok wis diobral gak payu-payu. Wis cuci gudang kok ya gak ono sing nguasi. Itu di belakang itu obral cuci gudang. Nanti jangan lupa dibeli Bu ya, diborong Bu ya. Jadi cara kita menghormati saudara itu dengan nyenengno atine. Wis entekno kabeh nanti itu. Itu ada kalau dikumpulkan semua uangnya berapa itu? Itu semua Pak Anto, barang-barang itu semua kalau dijumlah duitnya piro? 2 juta. Ya Allah, cilik men Pak Anto. Orang Islam itu harus yang besar gitu loh usahanya. 2 juta kira loro mang 2 miliar ngono. Yes Bu, nanti diborong Bu ya. Lihat, Anda perlu ndak perlu beliin. Nanti kalau pas panjenengan ndak perlu, hadiahkan ke orang lain. Ojo sodako, sodako. Kok empane? Wong sugih ngeki wong melarat, sodako. Bahasan itu yang enak. Nah, ini tak kasih hadiah. Saya tadi beli di pengajian Ahad pagi. Nah sudah. Barang siapa yang bangun pagi pikirannya dunia. Ini contoh saja, contoh. Saya belum masuk ke materi. Yang pertama, syattatallahu alaihi syamlah. Atau farraqallahu alaihi syamlah. Urusan hidupnya hari itu sama Allah dibikin ruwet. Ini hukuman buat orang-orang tangi turu mikir donyo. Jadi hari itu tidak mungkin beres urusannya. Tapi apa? Ruwet. Ini mikir dunia. Ada orang yang bangun tidur gak tenang, gak iso melek, gak iso nang masjid, lek gak goleki rokok. Tangi turu geraya-geraya. Sumet kualik. Saking sik ngantuk ya. Bahkan ada orang buka puasa Bu, banyu putih sak gelas, rokok. Ini lah menyiksa diri sendiri ini ya. Wong mangan soto sih enak, rawon depot amanah enak, sop buntut depot amanah enak, rokok. Beluk nguarek kita. Sampai lek rokok warek ya, sahure rokok ae buka rokok gak usah liyane. Sudah sama Allah urusannya dibikin ruwet. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu fi 'ainai. Allah bikin miskin itu di kedua matanya. Coba bayangin, sekarang Anda perhatikan ya. Kalimat miskin Rasul katakan dengan apa? Mata. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddiralah. Dan dunia tidak datang kepada dia kecuali apa yang memang jatahnya dia. Gak ditambahi karo Gusti Allah. Itu kalau bangun tidur mikir dunia. Sementara sebaliknya, waman kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang bangun tidur risaunya risau akhirat. Ya Allah, hari ini bisa ibadah enggak ya?
Mudah-mudahan ya Allah hari ini ibadahku bagus. Mudah-mudahan ya Allah hari ini aku engkau jauhkan dari semua kemaksiatan. Hari ini ya Allah aku niat bantu orang Islam sebanyak-banyaknya. Hari ini ya Allah aku punya keinginan kalaupun aku meninggal mudah-mudahan husnul. Itu pikirannya akhirat. Allah kasih 3. Yang pertama, Allah mudahkan urusannya. Dino iku enteng nguripe. Coba, dunya mek sediluk ruwet, lak rugi. Kita kepingin dunia yang cuma sebentar ini berkesan. Nah maka sama Allah urusannya dimudahkan. Yassarallahu umurah. Yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah masukkan kaya ke dalam hatinya. Sekarang lihat, miskin tadi di mana? Mata. Kaya di mana? Hati. Dan kemudian wa ta'tihi dunya wa hiya raghimatun. Dan dunia itu datang kepadanya, bukan dia yang datang kepada dunia, dunia yang ketarik dalam keadaan dunia itu hina. Nah, sekarang bayangin, ketika Rasul ngomong miskin, Rasul bilang apa? Mata, karena orang melarat itu mek urusane mripat. Sing panjenengan tingali sing dukur-dukur, malik rasane melarat. Wes ngono delok-delokane di YouTube Crazy Rich Surabaya. Ya tambah remuk sampean. Iya. Long Crazy Rich Surabaya sekali masuk restoran itu loh, metu 30 juta kok. Itu uang untuk hidup Anda 5 tahun. Iki mangan sekali makan 30 juta. Nah, maka gara-gara apa? Gara-gara mata. Termasuk menundukkan pandangan, itu bukan menundukkan pandangan dari laki atau perempuan yang bukan mahram. Termasuk di dalamnya, wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi zinatal hayatid dunya. Jangan kamu panjangkan matamu kepada orang-orang yang kami beri dia perhiasan-perhiasan dunia. Tidak boleh. Ghadzul basar. Kita didelok di YouTube. Mobil wapir. Bojone iki mesti nang Mr. Glow. Glowing banget. Wih, tasnya rek. Kredit. Ndak ono. Oh, Crazy Rich kok kredit. Ngerti ndak Crazy Rich itu wong sing sugihe gendeng. Kayanya itu wis apa ya? Ndak masuk akal. Nah, itulah kenapa Rasulullah mengatakan miskin itu di mana? Mata. Sementara kaya di mana? Hati. Maka Rasul mengatakan laisal ghina an kathratil ardh. Orang kaya itu bukan sing bondone akeh. Akeh orang yang bondone melimpah tapi disparani takmir masjid, pembangunan masjid, perluasan masjid metune mek 200.000. Omahe tingkat, mobilnya 3, sawahe ombo. Metu masjid 200.000. Ini ndak malu sama Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu seperti Allah sudah baik sama kamu. Artinya yo sing pantes. Sogih iku ya minimal 300 juta. Iya. Pembangunan masjid. Ini pengajian Ahad pagi mau nambah kursi pengajian. Langsung diumumkan kira-kira butuh berapa kursi, kita mau nambah 100 kursi. Per kursi harganya 40.000. Berarti kali 100 berapa? Ya, sampai ngitung duwe ya angel kate sugih, gak usah wis. Berapa? 40.000 kali 100. 4 juta mean. Lah itu lek saya wong sugih, Bu, gak usah diumumno, izin. Ngumumkan perkara kecil itu malu. Wong Islam iki lho, Pak, serius, Pak. Apalagi yang ngecek-ngecek pinggir rembong. Musola, pembangunan musola. Terus lagunya lagu-lagu qasidah. Perdamaian. Aduh, ini kok bangun masjid untuk taat sama Allah. Rumahnya Allah. Lah kok bondore receh. Itu malu. Nah, maka seharusnya kita ini hadirin sekalian ngerti bahwa setiap kata di dalam Al-Quran itu ada maknanya masing-masing. Nah, sekarang kita kembali ke hadis yang tadi. Innallaha idza ahabba 'abdan assalahu.
Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, sama Allah hamba itu dibikin seperti apa? Seperti madu. Dikasih kemampuan untuk jadi orang baik di penghujung umurnya. Dan saya punya cerita masalah ini. Keluarga kami di Batu, ya Allah, sampai dibalik namanya dia, itu diberi julukan yang tidak baik. Saking orang itu mangkelnya sama dia. Sampai di wali jenenge itu ditakoni, titik-titik sopo? Oh titik-titik iki. Oh iko ta, wes hati-hati ngomongin nyelekit. Gitu Bu, itu terkenal bukan anu lagi yo. Luas terkenal dengan nama itu. Anda tahu kira-kira 6 bulan sebelum meninggal dunia. Datang ke rumahnya Ustadz, nganter Ustadz pengajian, datang ke rumahnya Kiai, datang ke pondok nyumbang, mobilnya ditaruh rumahnya Ustadz untuk kalau Ustadz perlu mobil malam-malam biar dipakai selama 6 bulan sampai meninggal. Akhirnya ketika beliau ini meninggal rahimahullahu ta'ala, iku dilupakan sama orang, yang diingat apanya? Baiknya, ada orang cerita ya Allah kan meninggalnya itu ba'dal maghrib. Mang sore lu melbu tokoku, notono daganganku. Kak daganganmu kurang rapi kak, tak totono yo. Iya ditotokno. Ono rak yang mulai miring, dilepas, dipakukan. Akhirnya kesan yang muncul kesan yang apa? Baik, nah itu yang kita perlukan di dunia. Sekarang lihat kenapa contohnya madu. Bukan gula, bukan kurma, bukan duren. Oh duren, saya kok jadi kepingin ya. Dan biasanya Bu, di mana-mana saya ngaji Bu, kalau saya keceplosan duren itu mesti panitia nukok neduren biasanya. Nggak tahu kok mesti gitu, nggak tahu subhanallah itu kok kayak rezeki gitu loh ya. Dan saya nggak minta loh padahal, tapi ya moro-moro Ustadz sudah ada di belakang itu, monggo silahkan. Yo karena sudah ada yang nggak dimakan kan yo ngelak no sing nukok nih ya. Tapi nggak apa-apa. Loh iya, nggak percaya? Delok nanti. Serius. Saya ini kalau husnudzon biasanya oleh. Tapi panjenengan yo pulang dulu, ndak cukup buat orang banyak, duren ini mek 5. Tuh, kalau sama panjenengan yo entek. Sudah, yang pertama, kenapa ini alasannya adalah madu? Lihat Bu. Madu itu keluar dari lebah. Iya kan? Lebah itu dicontohkan di dalam Islam adalah binatang yang totally baik. Secara total apa? Baik. Yang pertama, dia tidak hinggap kecuali ke tempat yang baik. Maka panjenengan kalau mau meninggal seperti ini, jangan pernah kaki panjenengan menetap di tempat yang tidak baik. Itu yang pertama. Supaya nanti bisa meninggalnya seperti apa? Madu. Nah sekarang untuk keluarnya proses madu, itu lebah tidak pernah datang kecuali ke tempat yang baik. Maka kalau kaki kita ini, diiling-iling zaman nom-noman nih, yang sampun 70 tadi. Diiling-iling zaman masih muda dulu, kalau mungkin pernah, oh tahu bien, nang karaoke, oh tahu, kalangan adu PT, oh tahu bien, nontok jaranan, ake ngaku. Oh tahu bien, nonton dangdut koplo. Yang roknya di atas udel itu loh. Saking keangkat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. A'azzanallahu wa iyyakum. Sudah? Apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Yang pertama, jangan sampai kemudian kaki kita itu pernah menetap di tempat yang buruk. Ojo. Nomor 2. Ketika dia sampai di tempat itu, lebah ngerusak enggak? Merusak apa enggak? Bahkan nolong, iya kan? Untuk keluarnya serbuk sari agar kemudian bisa terjadi pembuahan bunga. Ngerti pelajaran biologi kita SMP dulu kan? Ada putik, benang sari, serbuk sari. Saya pinter dulu saya gak sepiro. Nah sudah, artinya dia ketika datang dia tidak merusak. Sekarang banyak Bu model menungso benalu itu akeh teko ngrusak ninggal mateni.
Ini model-model yang tidak mungkin matinya baik. Tidak mungkin dunia yang singkat ini, perjalanan yang singkat ini akan menjadikan dia bahagia. Tidak bisa. Kenapa? Dek ndindi ninggal jejak elek. Sementara kita ini kepingin setiap tempat yang kita tempati, kita meninggalkan jejak yang apa? Baik. Oh ndek kene. Oh ngewangi masjid. Pindah tempat, oh senengane ngewangi pondok. Pindah tempat lagi, oh Masya Allah mesti ngewangi acara pengajian. Pindah tempat lagi, oh mesti senengane ngundang tonggo makan bersama. Pindah tempat lagi, oh Masya Allah kalau keluarga susah tidak pernah ninggal, mesti nulungi. Jadi dimanapun Anda tinggal, Anda itu mendatangkan manfaat dan tidak merusak. Poin kedua. Poin ketiga. Setelah dia pergi dari tempat yang baik tadi, dia kembali ke tempat yang baik. Untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Dia kembali kemana? Kembali ke sarangnya. Artinya apa? Dia tidak sibuk dengan urusan luar sampai dia lupa dengan rumah. Dia kembali ke rumahnya. Dia akan proses madunya. Dan yang terakhir, dia menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, maka ini kenapa Rasul pilih kata itu madu. Orang yang Allah cintai akan Allah wafatkan ibarat madu. Dikasih oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah kemampuan. Sampai di akhir umur, orang ndak lagi ingat keburukannya dia di masa muda. Sing diiling mbek wong tuweke api. Gak tahu ngomong kecuali api. Gak tahu teko kecuali nang panggonan sing api. Ndak tahu lek dijak tonggo rewang yo tetep rewang Mas yo tetep ngaji yoan. Jangan rewang terus gak ngaji. Atau ngaji alasan cek gak rewang. Yo ada loh, ada. Nanti Mbak rewang yo ora iso ya nek ngaji. Nah, ini ya ruwet pisan ini. Ini gak gelem rewang, gak gelem baik sama tonggo alasane ngaji. Nah, maka kita perlu itu. Nah, sekarang hadirin lihat, tak kasih kisah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Itu ketika sakaratul maut, itu Abu Hurairah nangis. Nangis. Padahal ini orang insya Allah orang baik. Ini orang yang sampai detik ini, kalau kita menyampaikan hadis, itu rata-rata hadis yang kita sampaikan, pahalanya kembali ke Abu Hurairah. Iya apa enggak? Karena yang merawikan siapa? Yang meriwayatkan siapa? Abu Hurairah. Tapi orang itu ketika akan meninggal dunia, sebelum meninggal dulu. Abu Hurairah itu tinggal satu rumah 3 orang. Abu Hurairah, ibunya, dan seorang perempuan budak ibunya. Wong telu. Anda tahu di rumah Abu Hurairah, kalau masuk waktu malam, tidak putus bacaan Al-Quran sampai subuh. Coba, di rumah kita apa malam? YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, apa lagi? Apa TV? Rotok kuno didik tapi gak apa-apa. TV. Ini mulai adzan Isya sampai subuh, tilawah Quran tidak berhenti dan dibagi 3. Awal malam sampai sepertiga malam yang pertama yang membaca ibundanya Abu Hurairah. Nanti ketika sepertiga malam itu sudah lewat, ibunya mau tidur, bangunkan pembantunya dulu. Ganti ibunya tidur, pembantu ibunya baca Al-Quran untuk sepertiga malam yang kedua. Setelah lewat sepertiga malam yang kedua, pembantunya membangunkan Abu Hurairah. Untuk apa? Melanjutkan bacaan Al-Quran di sepertiga malam yang terakhir dan Abu Hurairah membacanya sambil sholat. Lihat rumah yang seperti ini. Nah, itu pun ketika akan meninggal dunia, nangis. Nangis. Bukan nangis gara-gara, aduh aku mati anakku lah kok malah rebutan warisan, gak ngopeni aku. Bukan karena itu. Hati-hati, rugi sampean. Terlantar, nah sudah, nangis. Maka kemudian ditanya,
Abu Hurairah, kamu ini sahabatnya Kanjeng Nabi. Kamu ini orang yang meriwayatkan hadisnya Kanjeng Nabi. Pahalamu akeh. Kamu tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Bahkan kamu itu kerabat sahabat dekatnya Rasulullah. Sampai Abu Hurairah itu ngomong apa? Ausani khalili bithalathin. Aku dinasehati oleh kekasihku 3. Siapa kekasihnya? Nabi Muhammad yang pertama. An utira qabla an anam. Witir sak durunge turu. Kuatir bengi gak iso tangi. Yang kedua, wa an asuma thalathata ayyamin fi kulli syahr. Poso saulan 3 dino ae gak usah akeh-akeh. Gak usah Senin Kemis kabotan. Gak usah poso Daud. Saulan berapa hari? 1 bulan 3 hari. Yang ketiga, wa an usalliya rak'ataini fid duha. Disuruh sholat 2 rakaat ketika masuk waktu duha. Dan 3-3-nya ini zakatnya badan. Tahajud sak durunge turu 3, poso saulan 3, sholat duha berapa rakaat? Kalau ini panjenengan istiqomahkan awet sehat insyaallah. Insyaallah. Nah sudah ditanya Abu Hurairah, kenapa kamu nangis? Insya Allah kalau kamu meninggal, kamu apa? Kamu akan bahagia di alam kubur sana. Sekarang saya mau tanya sama panjenengan, jujur. Tidak usah dijawab mulut, jawab jerone hati. Misal, mudah-mudahan enggak. Detik ini panjenengan meninggal dunia. Mati. Wes tidak usah toleh-toleh sampean, gak usah noleh tonggo nih. Gak usah, Anda detik ini mati. Ya, bayangin. Detik ini mati. Malaikat nanti. Ini contoh saja, tidak serius. Sudah mati. Dek. Kira-kira di alam kubur panjenengan guyu apa nangis? Karena sudah banyak amalnya, gak duwe dosa mbek wong tuwa, gak duwe dosa mbek tonggo, gak tahu nggarai kancane. Kira-kira kalau sekarang Anda mati, ada ndak sesuatu yang Anda minta, ya Allah balekno tak njaluk sepuro dhisik. Ya Allah balekno tak nambah amal dhisik. Ya Allah balekno aku kate tobat dhisik. Kira-kira panjenengan ketika sekarang mati wis ndak iso lho balik. Maka kalau detik ini panjenengan meninggal, kira-kira ngguyu apa nangis? Dalam hati. Dipikir-pikir. Mang subuhan jam piro? Khusyuk apa ora? Terus mari subuhan langsung melayu apa wiritan? Wingi-wingi sik duwe utang Ramadan durung dibayar. Nah, itu dipikir karena apa? Ini sekelas Abu Hurairah saja nangis. Apalagi kita. Nah, sekarang Abu Hurairah jawab, "Kenapa aku nangis?" Abu Hurairah mengatakan, "Abki la 'ala dunya." Saya nangis. Saya ini nangis bukan karena ninggal dunia. Aku enggak suka di dunia. Dunia ini tempatnya apa? Capek, ngamuk, mangkel, loro, kesel. Ya itu dunia ini. Betul enggak? Maka ketika Imam Ahmad ditanya kapan orang itu merasakan nikmat yang hakiki pertama kali? Jawabannya Imam Ahmad, ketika kamu sudah melangkahkan 1 kakimu di surga. Itu baru tenang. Sementara di dunia sampai disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh ngaji, engkau kudu apik mbek wong elek mbek sampean, engkau dikongkon sedekah sing dikei sedekah gak ngerti matur suwun. Coba, capek. Nah, maka Abu Hurairah bilang, saya tidak kepingin, saya nangis ini bukan karena dunia yang saya tinggal. Nah, sayangnya kita ini sekarang roto-roto lek mati nangis, mikir omah tas dadi ya Allah. Engko bojoku dipek uang omahe anyar. Aduh ya Allah. Lah iso bojoku dhisik ya Allah. Nah, coba. Atau kalau ndak mobilnya 4. Ya Allah, motor 4 sing 3 tak sumbangno Ahad pagi. Allah ge tuku kursi kok saaken men lungguh karpet gitu. Motor 4 tapi sudah mau mati. Sudah ndak bisa. Nah, maka artinya hadirin Abu Hurairah ndak mikir dunia. Kenapa? Dunianya memang ndak dipikir sama dia. Kalau kita dunia dibangun indah, mau mati nangis, di kuburan durung duwe bangunan.
Sehingga ketika panjenengan mau pindah dari dunia menuju akhirat, abot. Kenapa abot? Ndek kuburan bangunannya dorong dadi. Ojo dorong dadi, dorong tuku kapling. Akhirnya ketika panjenengan disuruh pindah dari rumah yang indah, pindah ke bangunan yang belum Anda bangun, mau apa enggak? Tak kasih contoh yang pernah saya contohkan lama sebelum ini, cuma saya enggak tahu, saya lupa di sekitaran Pari. Begini, sekarang rumah panjenengan gedek, ya, lek udan, bukan cuma bocor, ya gak bocor gak ono atape kok, mlebu kabeh banyu udan ya. Pawone welek, lek bengi dadi sarang tikus, langu. Kemudian kamarnya pengap, kasure wis bukan kasurnya itu sudah rodok-rodok teles-teles, ndak enak dipakai karena ndak pernah hujan, gak iso dijemur. Tapi panjenengan apa? Panjenengan sedang bangun rumah di ini Baitul Mustaqim. Kaplingnya habis sudah. Mana panitia? Kaplingnya habis. Lah aku gak dikei. Wah kualat. Masya Allah. Tapi gak apa-apa, ikhlas ya Allah, ikhlas. Panjenengan bangun rumah di Baitul Mustaqim. Rumah panjenengan tingkat 4. Lantai pertama khusus parkiran mobil-mobil mewah. Lantai 2 ruang keluarga dan ruang tamu. Lantai ketiga itu untuk sesuatu semisal perpustakaan, buku, majalah, tabloid, suasananya enak buat baca. Lantai 4 ada tamannya, ada kolam renangnya, dan ada minibar. Ngerti minibar? Jadi kalau sore-sore itu sambil berenang, sambil istri buatin kopi di situ. Tik 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 tik. Nontonnya ke arah matahari tenggelam. Allah. Ini rumah ini sedang sampean bangun. Sementara rumah yang lama welek, sarangnya tikus, kasure wis gak enak, bocor. Nah kira-kira kalau seperti ini Bu, panjenengan kepingin cepet pindah atau tidak? Kepingin pindah ke rumah yang baru apa enggak? Kepingin apa enggak? Kepingin. Kenapa panjenengan kepingin cepet pindah? Karena panjenengan tahu sing tak tinggal elek, sing tak parani api, bukan cuma api, mewah. Itulah kalau panjenengan bangun akhirat, mati gak wedi. Nah kita ini yang dibangun dunia, akhirat gak dibangun. Lah sekarang mana mungkin ada orang mau pindah dari tempat yang baik menuju tempat yang buruk. Ada acara TV tuker nasib tahu. Wong sugih dadi wong melarat telung dino, wong melarat dadi wong sugih telung dino. Iki sing saaken sing melarat. Sugih mek telung dino, mari telung dino balik melarat. Lek sing sugih enak, sensasi jadi orang miskin. Kate masak mie instan, cetik geni. Mek telung dino, mari ngono balik sugih. Lek sing melarat, telung dino dulinan cetekan lampu, cetek, wih cetek, tek sewengi gak turu nyeteki lampu. Besok lagi masukin roti tawar ke alat pembakar. Roti tawar wis mateng mencolot dewe. Mencolot dewe, akhirnya gak dipangan, pencolot-pencolotan, dilebokno maneh mencolot, dilebokno. Telung dino, mari ngono. Melarat maneh. Nah, kita ndak mau seperti itu. Itulah Bu, ayo dunia yang singkat seperti ini, ayo manfaatkan untuk bangun apa? Akhirat. Abu Hurairah bilang, aku ndak nangis karena ninggal dunia. Lah lapo? Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini mufti kerajaan Saudi Arabia. Setelah Syekh Abdul Aziz bin Baz meninggal dunia, diganti Syekh Utsaimin. Itu rumahnya jelek. Datang Raja Saudi ke rumahnya Syekh Utsaimin, yang datang raja. Kudu menteri, bukan Pak RT, ada kelas RT. Raja. Dibilang, ya Syekh, rumahmu akan kami ganti dengan rumah yang lebih indah. Ada tamannya, di tempat yang bagus, dekat-dekat dengan tempat yang kamu ngajar. Jadi tidak perlu capek. Nanti rumah ini istimewa. Apa kata Syekh Utsaimin? Ojo, jangan. Kenapa? Saya sedang bangun rumah disebut suatu tempat. Misalkan gitu ya. Saya sedang bangun rumah di
Kuburan di sini daerah mana? Plongko. Oh jangan, katanya Syekh Utsaimin, aku wis bangun dek Plongko, dilungkas mari. Saya sedang